Maka malam ini kita akan fokus bercerita tentang kisah Isa ibnu Maryam mulai dari lahirnya, kemudian beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya, dan dakwah beliau kepada Bani Israel sampai diangkatnya beliau ke langit. Tentu ini pembahasan panjang, mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak cukup ya kita disambung ke minggu depan. Malam ini kita akan mengkaji satu surat di dalam Al-Quran yang sangat detail menceritakan tentang kisah Isa bin Maryam. Surat itu disebut dengan surah Maryam, satu-satunya wanita yang dicantumkan namanya di dalam Al-Quran. Quran sering menceritakan tentang istri Nabi Nuh, tapi tidak disebut namanya. Istri Nabi Lut tidak juga disebut namanya. Istri Nabi Ibrahim tidak disebut juga namanya. Bahkan istri-istri Nabi juga disebutkan dalam Al-Quran juga tidak disebut namanya. Tetapi Maryam disebut namanya. Satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Al-Quran adalah Maryam. Sampai 9 kali disebut di dalam Al-Quran, dan namanya dijadikan nama satu surat dalam Al-Quran, surah Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pertama kali dari Mekah menuju Habasyah, belum lagi ke kota Madinah, maka di Habasyah itu ada satu raja yang namanya Ashamah ibn Afjuh, atau julukannya disebut Najasyi. Raja Najasyi ini direkomendasikan Rasul untuk para sahabat hijrah ke negerinya Ethiopia. Bahkan Rasul mengatakan dia adalah Malikun Adil lam yadlim ahada, raja yang sangat adil dan tidak pernah menzalimi siapapun dari rakyatnya. Maka berangkatlah belasan para sahabat dipimpin oleh Ja'far dan juga Utsman ibn Affan radhiyallahu an, hijrah pertama dari Mekah ke kota Madinah, ke kota Habasyah. Lah ketika itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Amr ibn As dan juga Abi Sufyan yang merupakan para peniaga besar kala itu, hendak melobi Raja Najasyi supaya mengembalikan para sahabat ke kota Mekah dengan cara memberikan hadiah yang banyak. Tetapi sang raja ini, karena dia seorang alim di agamanya, agama Nasrani, tentu ingin mencari alasan kenapa sampai kemudian orang-orang Quraisy ini menghendaki para sahabat yang hijrah ke Habasyah disuruh pulang. Maka terjadilah dialog antara Ja'far ibn Abi Talib dan juga Raja Najasyi. Lah salah satu dialognya adalah ketika Raja Najasyi bertanya soal agama yang dibawa Ja'far, maka Ja'far ketika itu membacakan ayat-ayat dalam surah Maryam yang kita akan bahas malam ini. Dengan sebab itulah kemudian Najasyi menangis, dan dengan sebab itu pula Raja Najasyi masuk Islam. Satu-satunya raja yang masuk Islam, rakyatnya kafir, Najasyi. Bahkan ketika wafatnya Nabi SAW mensalat gaibkan Najasyi karena memang negaranya tidak ada yang muslim yang menyalatkannya. Artinya surat ini, surah Maryam, ayat yang kita akan bahas ini adalah ayat-ayat yang menjadi sebab hidayah kepada Raja Najasyi. Karena ayat ini menceritakan tentang hakikat siapa Isa ibnu Maryam, yang selama ini orang-orang Nasrani menganggap dia adalah Tuhan, atau dia satu di antara 3 Tuhan, ataupun dia adalah anak Tuhan. Maka Al-Quran membantah 3 keyakinan ini dalam surah Maryam ini. Baik, kita akan baca satu persatu ayatnya, karena ini alur kisah dari kelahiran Isa ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah." Ceritakan wahai Muhammad tentang kisah Maryam di dalam Al-Quran.
yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah singgung bahwa menyebut nama wanita dengan sebutan nama hanyalah Maryam dalam Al-Quran. Tidak ada wanita yang disebut secara nama kecuali Maryam. Dan Nabi SAW pernah memuji Maryam dengan sabdanya, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, tetapi dari kalangan wanita itu tidak. Kemudian Rasul menyebutkan 4 wanita. Asiyah, istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam, ibunda daripada Isa bin Maryam. Kemudian Khadijah bintu Huwailid. Kemudian Fatimah bintu Rasulullah SAW. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, wa inna fadla Aisyah ta'ala nisa ka fadli tsarid ala sa'iri ta'am. Dan keistimewaan Aisyah di antara seluruh wanita seperti keutamaan makanan paling lezat yang disebut dengan tsarid di antara seluruh makanan-makanan yang tidak lezat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul memilih 5 wanita terbaik dunia? 1 Asiyah, istri Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran. Yang ketiga Khadijah bintu Huwailid. Yang keempat Fatimah bintu Rasulullah. Dan yang kelima Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Pertama Asiyah. Kenapa Asiyah dilebihkan dari seluruh wanita? Karena Asiyah adalah wanita yang mengkafil siapa? Ulul azmi minar rusul, Nabi Musa. Asiyah lah yang kemudian melindungi Nabi Musa. Dia yang mendapatkan kotak di Sungai Nil, kemudian isinya bayi Musa, dibesarkan oleh Asiyah. Bahkan 2 kali Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa, dihalangi Asiyah, sampai akhirnya Musa tumbuh besar menjadi Nabi dan Rasul, menjadi ulul azmi. Dia pun beriman kepada Musa, makanya dia menjadi wanita terbaik dunia. Kemudian yang kedua Maryam, ada kemiripan dengan Asiyah. Dia adalah ibunda daripada ulul azmi minar rusul juga, Isa ibnu Maryam. Dia yang melahirkan Isa, dia yang membesarkan Isa. Bahkan dia wafat setelah Isa diangkat. Dia yang melindungi Isa bin Maryam. Makanya Maryam kemudian menjadi wanita terbaik kedua dunia setelah Asiyah bintu Muzahib, istri Fir'aun. Kemudian Khadijah, istri daripada ulul azmi Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang pertama beriman saat tidak ada orang yang beriman. Dia yang pertama kali membenarkan di saat tidak ada orang yang membenarkan. Dia yang pertama kali menafkahkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil. Dan dari perutnya lahirlah keturunan Nabi. Maka dia menjadi wanita ketiga terbaik dunia. Kemudian yang keempat Fatimah. Kan di antara putra-putri Nabi SAW yang banyak merasakan ujian dan cobaan adalah Fatimah. Jadi ketika seluruh anak Nabi SAW meninggal di saat Rasul masih hidup, Fatimah masih hidup. Karena Fatimah wafat setelah Rasul wafat. Tetapi anak-anak Rasul yang lain wafat duluan, hidup. Sehingga kemudian Fatimah merasakan bagaimana kehilangan seorang bapak, seorang Nabi, seorang Rasul yang selama ini membimbing hidayah kepadanya. Dia merasakan keperitan musibah itu. Makanya kemudian dia pun menjadi wanita terbaik keempat dari wanita-wanita terbaik dunia. Adapun Aisyah, sejak zaman dilahirkannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada wanita yang cerdas melebihi Aisyah. Bahkan dia satu-satunya wanita yang paling dicintai Nabi SAW. Ketika Amr bin As ditanya Rasul, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Rasul mengatakan Aisyah.
Kemudian Amr bin As mengatakan dari kalangan laki-laki. Maka Rasul mengatakan abuha bapaknya, maksudnya Abu Bakar. Lah dari hadis ini Nabi SAW menyebutkan satu di antara 5 wanita terbaik dunia adalah Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Di sini Allah mengatakan, ceritakan ya Muhammad tentang kisah Maryam dalam Al-Quran. Ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Untuk apa Maryam mengasingkan diri? Tentu dalam rangka untuk berkhalwat, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Karena Maryam itu terkenal dengan ibadahnya. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafaki wa tahharil alamin." Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikan dirimu, kemudian memilih dirimu kembali di seluruh wanita dari semesta alam. Allah Subhanahu wa taala 2 kali menyebut kalimat istafaki, memilih. Pertama, memilih karena kelahiran Maryam tidak didekati syaitan. Kemudian yang kedua, karena dari perutnya lahirlah mukjizat terbesar, lahir Isa bin Maryam. 2 perkara inilah Allah memilih Maryam di antara wanita dari wanita-wanita terbaik dunia. Dan Allah mengatakan, ya Maryam uqnuti biki wasjudi warka'i ma'arraqi. Wahai Maryam, beribadahlah kepada Rabbmu, sujudlah, rukulah bersama orang-orang ruku. Jadi Maryam itu orangnya selalu menyendiri dalam rangka tafakur dan beribadah kepada Allah. Dan harusnya kita seperti itu. Jadikan waktu kita ini, ada waktu-waktu yang kita menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, pilihlah waktu supaya kita ini menyendiri. Entah sepertiga malam kita bangun, kemudian tahajud, hanya kita dengan Allah saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arasy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah. Salah satunya apa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang laki-laki yang bersendirian dengan Allah, berzikir mengingat Allah, dan dia pun bisa meneteskan air mata. Menunjukkan bahwa pelajaran ayat ini, bahwa pilihlah satu waktu untuk kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Lalu dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sangat sempurna. Jadi suatu hari Maryam ini dia selesai haidnya, karena setiap wanita kan pasti mengeluarkan darah haid. Jadi Maryam ini sudah selesai haid dan ingin bersuci, mandi. Jadi mandi junub sudah ada sejak zaman itu. Maka menyingkirlah Maryam ini dari mihrabnya Baitul Maqdis menuju tempat pemandian. Akhirnya kemudian setelah dia mandi junub, membersihkan badannya, kemudian dia pulang lagi menuju Baitul Maqdis. Di tengah jalan tiba-tiba dicegat oleh seorang laki-laki yang ganteng, yang tampan. Rupanya laki-laki ini jelmaan daripada Jibril. Untuk apa kemudian Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencegat Maryam di tengah-tengah tidak ada manusia di situ? Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa diutusnya Jibril itu untuk menghabar gembirakan kepada Maryam bahwa akan lahir dari perutnya seorang nabi yang merupakan nabi akhir dari nabi-nabi Israel, Isa ibnu Maryam. Ketika kemudian Maryam berjumpa dengan Jibril yang ganteng, yang tampan, ingat Maryam itu bukan tidak takut laki-laki, bukan takut laki-laki, tidak. Tetapi Maryam itu wanita yang menjaga dirinya.
Bagaimanapun dia wanita yang terkenal ahli ibadah, menjaga kehormatannya, tidak pernah keluar dari mihrabnya. Tiba-tiba di tengah jalan dicegat laki-laki yang tampan. Maka Maryam pun mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka Maryam pun berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Jika engkau bertakwa, menyingkirlah dariku. Subhanallah. Ya. Jibril ini kalau datang menemui orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan datang dalam bentuk yang terbaik, yang sempurna kepada manusia. Contoh umpamanya di zaman Nabi, Jibril kalau datang kepada Rasul dalam bentuk manusia, biasanya dia berbentuk dalam bentuk sahabat yang paling tampan dari sahabat Muhajirin. Siapa namanya? Dihya ibnu Al-Kalbi, Dihyatul Kalbi. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika Dihya di atas kuda, Rasul di bawah. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada Rasul. Ini kan tidak sopan, masa sahabat memerintahkan Rasul, dia duduk di atas kuda, Rasul di bawah. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa dia bukan Dihya, dia adalah Jibril, dan dia menyampaikan salam untukmu. Lah ketika juga Jibril datang kepada Maryam, maka dia dalam bentuk yang luar biasa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat itu dengan tugas masing-masing. Seperti malaikat yang meniupkan ruh, itu ada sendiri. Tapi kenapa kemudian ruhnya Isa bin Maryam justru yang membawa malaikat Jibril, bukan malaikat yang memang bertugas untuk mengantarkan ruh? Kan dalam hadis Bashir, Nu'man ibn Bashir yang ma'ruf, atau dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana menciptakan manusia dari segumpal mani, kemudian jadi segumpal darah setelahnya, kemudian jadi segumpal daging setelahnya, kemudian setelah 4 bulan datang malaikat yang memang ditugaskan meniupkan roh, kan gitu. Kemudian mencatat rizkinya dan begitu seterusnya. Tapi khusus rohnya Isa dihantar oleh Sayyidul Malaika, pemimpinnya malaikat. Kenapa? Karena ini ruh bukan ruh biasa. Ini ruh luar biasa. Ini ruh luar biasa. Makanya yang mengantarkannya pun bukan malaikat biasa, tapi pemimpin para malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Karena ruhnya Isa itu disandarkan kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu memiliki kemuliaan. Seperti Baitullah, rumah Allah, menunjukkan rumah itu memiliki kemuliaan. Naqatullah, untanya Allah, mujizatnya Nabi Saleh menunjukkan unta itu ada kemuliaan. Begitu juga ruhnya Isa disandarkan kepada Allah. Tapi bukan berarti kemudian dia anak Allah, bukan. Penyandaran ruh kepada Allah hanya menunjukkan kemuliaan ruh itu saja. Jadi Isa dibawa ruhnya oleh Jibril. Lah Jibril ini datang dalam bentuk yang baik, tidak menakutkan. Karena bahasa Maryam mengatakan apa? In kunta taqiyya, kalau engkau orang bertakwa, nyingkir. Menunjukkan bahwa Jibril datang kepada Maryam itu bukan dalam bentuk menakutkan. Kalau memang dalam bentuk menakutkan, tentu Maryam tidak akan mengatakan in kunta taqiyya, pasti akan mengatakan in kunta syaitan, kan itu ya. Kalau kamu syaitan, nyingkir gitu ya. Tapi kan tidak ngomong begitu. Kalau engkau memang orang yang takwa, pergi kau dari sini. Dan kalimat takwa bagi orang yang memiliki iman dalam hatinya, kalau dinasihati dengan kalimat takwa, pasti akan berpengaruh. Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat bersama ajudannya, khadimnya, pembantunya menuju pasar, berjumpa dengan wanita yang sangat tua sekali. Tiba-tiba wanita ini mengejek Umar dan tidak menyebut Amirul Mukminin, padahal dia khalifah. Apa kata wanita tua ini? Ya Umair, katanya. Bukan Umar, apalagi khalifah. Ya Umair. Umar itu isim tasghir, mengecilkan. Hei Umar kecil, gitu, itu maksudnya. Ya Umair, katanya. Dulu engkau Umair suka berjalan-jalan di pasar ukat, kemudian engkau menjadi Umar besar, kemudian menjadi khalifah. Ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, katanya. Ini pembantunya Umar itu marahlah. Kok ada berani-beraninya orang merendahkan khalifah? Tetapi Umar mengatakan dauha, biarkan dia bicara. Kemudian Umar pun menangis. Kemudian kata Umar bin Khattab, tahukah kamu siapa dia? Kata pembantunya, saya tidak tahu. Dialah
Haulah bintu Hakim, satu-satunya wanita yang aduannya didengar oleh Allah. Turun satu surat kepadanya. Surah apa? Surah Mujadilah. Surah Mujadilah itu khusus turun kepada ini, Haulah bintu Hakim. Makanya kemudian Umar menangis. Hanya dikatakan ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Jadi kalimat takwa itu sebenarnya bukan kalimat biasa, kalimat luar biasa. Makanya dalam hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menceritakan umat terdahulu yang masuk ke dalam gua kemudian tidak bisa keluar karena pintunya tertutup. Ingat kisah ini? 3 orang, tiba-tiba hujan di luar, dia mencari tempat untuk bernaung, masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, pintu guanya roboh, tidak bisa keluar. Akhirnya pun mereka berusaha mendorong pintu gua, apalah daya, pintu gua itu batu besar-besar, tidak bisa didorong. Kemudian salah seorang di antara mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya tawassul dengan amal-amal soleh kita. Maka salah satunya adalah seseorang mengatakan, ya Allah, dahulu aku suka dengan seorang wanita. Wanita ini adalah putri daripada paman. Dia sangat cantik sekali. Aku sangat mencintainya. Aku meminangnya, dia pun menolak diriku. Dan aku berusaha dekatinya, dia menjauhiku. Sampai suatu ketika wanita ini terlilit hutang. Kemudian datang kepadaku minta dilunasi. Maka aku pun siap melunasi hutangnya dengan cara wanita itu siap berzina denganku. Akhirnya kemudian setelah diberikan uangnya dan sudah deal-dealan bahwa setelah diberikan uang dia siap berzina, ketika sudah hendak berzina nih, sudah membuka auratnya masing-masing, tiba-tiba wanita ini mengatakan, ya Abdullah ittaqillah, wahai Abdullah, bertakwalah kau kepada Allah. Akhirnya kemudian laki-laki ini gemetar ketika mendengar kalimat takwa. Akhirnya dia pun menyuruh wanita ini untuk pergi dan mengambil uangnya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ini sebuah ibadah dan berpahala, tolong bukakan gua itu. Akhirnya gua itu terbuka kan? Artinya bahwa kalimat takwa ini bukan kalimat biasa, tapi karena kerasnya hati kita setiap khutbah Jumat, itu merupakan rukun khutbah. Padahal khatib itu selalu mengatakan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu rukun Jumat tuh. Biasa-biasa saja kita ini mendengar kalimat takwa itu, tidak ada getar-getarannya. Ya boleh jadi mungkin hati kita sudah keras, kalimat itu sudah dianggap biasa, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak bersarang di otak kita. Makanya di sini kemudian Maryam menasihati orang ini yang merupakan jelmaan Jibril dengan mengatakan, in kunta takia, kalau engkau bertakwa pergi kau dari sini. Ya, jadi kalau menasihati yang paling enteng itu takwa. Jadi kalau ada orang yang datang kepada antum nasihati saya, jangan antum bilang saya tidak bisa nasihati antum. Ya, cukup dengan kalimat takwa, itu juga kalimat yang luar biasa. Ya sudah, sini saya nasihati, bertakwalah kau kepada Allah. Sudah, itu cukup tuh. Kalau dia paham dengan kalimat itu sudah cukup itu. Ya. Baik. Kemudian tiba-tiba kemudian orang ini mengatakan, qala innama ana rasul rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Maka Jibril ini yang menjelma manusia berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, maksudnya Allah, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang laki-laki yang suci. Maksudnya dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 45 Allah mengatakan, idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min khusmuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, Allah telah menghabar gembirakan kepadamu dengan kalimat darinya, maksudnya kun fayakun. Seorang anak yang namanya Al-Masih Isa bin Maryam, dia memiliki kedudukan di dunia dan di akhirat, dan dia menjadi hamba Allah yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat. Artinya di sini Jibril baru mengutarakan maksudnya bahwa saya ini Jibril, saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan ruh putramu Isa bin Maryam kepada wahai Maryam. Akhirnya kemudian sebelum Jibril pergi, dititipkan ruh di mana? Di sakunya. Di saku ini namanya saku nih.
taruh di saku. Kemudian setelah ditaruh di saku, ruhnya kemudian mengarah ke bawah, kemudian masuk dari kemaluan Maryam. Ya. Maka kemudian sejak itulah Maryam mengandung Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Maryam ini kaget. Kagetnya kenapa? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan diriku untuk hamil, mengandung seorang anak, sementara aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki baik secara halal atau secara haram. Kan anak itu lahir karena pernikahan yang halal, menikah resmi halal, kemudian punya anak, atau dengan cara haram berzina, kan begitu. Lah aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki baik secara halal ataupun secara haram. Makanya dia mengatakan, qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku baik secara halal dan aku bukan seorang pezina. Ini enggak mungkin lah kan gitu. Jadi berpikir Maryam mustahil. Saya punya anak yang tidak punya bapak gitu maksudnya, baik secara halal ataupun secara haram. Tetapi malaikat Jibril mengatakan, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan bapa. Siapa? Ada. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Siapa? Hawa. Dan Allah juga bisa menciptakan manusia tanpa ayah, anakmu Maryam. Isa nanti anakmu hai Maryam terlahir tanpa ayah. Itu mudah bagiku, kata Allah. Dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia di mana dia lahir tanpa bapa dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah ditakdirkan untukmu. Kau enggak bisa mengelak wahai Maryam. Ya. Maka kemudian setelah itu Jibril pergi dan Maryam pun kepikiran. Bagaimana kepikirannya ya kawan? Dia wanita suci, wanita yang diagung-agungkan oleh Bani Israel sebagai satu-satunya wanita yang menjaga kehormatan di zaman, ahli ibadah, tidak pernah keluar dari mihrab, dikelilingi oleh para nabi dan ahli ibadah di Baitul Maqdis. Tiba-tiba kemudian kalau hamil, apa kata dunia gitu ya, apa kata orang, itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian para ulama berselisih pendapat bagaimana cara kehamilan Maryam itu. Ada yang mengatakan bahwa Maryam itu 3 hari hamil kemudian lahir. Cepat sekali, 3 hari dimasukkan ruh, tahu-tahu besar melahirkan Isa. Ada juga yang mengatakan bahwa hanya 1 hari saja. Tetapi pendapat yang kuat, dan ini yang dikuatkan oleh ulama ahli tahqiq, diantaranya pendapat Ibnu Katsir, Ibnul Qayyim, dan juga jumhur ulama mu'arrikhin, mengatakan bahwa Maryam itu mengandung sama dengan wanita-wanita yang lain yang mengandung. Artinya 9 bulan. Sebab prosesnya dari rahim. Setiap yang prosesnya dari rahim, maka akan mengikuti proses penciptaan manusia. Segumpal mani dulu, baru segumpal darah dulu, baru segumpal daging, baru jadilah manusia. Kalau prosesnya lewat rahim harus seperti itu. Berdasarkan hadis tentang pengumpulan penciptaan manusia gitu ya. Maka Maryam itu ketika hamil sama dengan wanita-wanita yang lain selama 9 bulan baru melahirkan. Lah ketika kemudian kehamilan Maryam ini semakin membesar, Maryam ini ada orang-orang dekat ahli ibadah yang tinggal di Baitul Maqdis curiga dengan Maryam. Namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar yang disebutkan dalam surah Yasin. Jadi Yusuf An-Najjar ini mulai curiga dengan besarnya perut Maryam ini. Tetapi bagaimanapun dia orang yang mencintai Maryam. Ya, bukan orang yang memusuhi Maryam, tidak. Sehingga bertanya seperti itu karena sayang. Ya, kasihan gitu. Takutnya ada apa-apa dengan Maryam.
Jadi Yusuf An-Najjar ini berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, hal yakunu syajar min ghairi habbin wa hal yakunu zaru min ghairi badrin?" Maryam, saya mau tanya baik-baik. Mungkinkah ada pohon tiba-tiba tumbuh tanpa biji, tanpa bibit? Atau ada saja pohon mangga gitu. Kan harus ada peloknya dulu bahasa kitanya ya, bijinya ya. Ya, atau biji jambu baru tumbuh jambu gitu ya. Mungkin enggak ada pohon tanpa biji? Atau mungkin enggak ada padi tanpa biji-biji? Ya. Seolah-olah dia ingin nyindir gitu ya. Kok kamu hamil gitu ya? Mungkin enggak hamil tanpa bapak? Gitu maksudnya ya. Cuman pakai bahasanya bahasa kiasan gitu ya. Mungkin enggak ada pohon tumbuh enggak ada bijinya, atau tumbuh gitu saja. Gitu bahasanya. Kata Maryam, cerdas dia Maryam, ya mungkin saja. Lalu siapa yang menciptakan pohon pertama kali? Ketika Allah menciptakan pohon yang pertama, apakah ada bijinya? Kan tidak, langsung jadi pohon. Baru setelahnya pakai biji, kan gitu kata Maryam. Baru setelah Yusuf An-Najjar ini sudah tidak sabar dia betul-betul tanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, mungkin enggak wanita punya anak tanpa bapak?" Enggak sabar dia akhirnya kan. Maka Maryam mengatakan mungkin saja. Buktinya Adam lahir tanpa bapak, bahkan tanpa ibu lagi. Kalau memang Allah takdirkan seperti itu, ya tidak mustahil bagi Allah. Tapi bagaimanapun kan orang-orang di sekitarnya kan takut dituduh mereka yang berhubungan dengan Maryam kan. Seperti Yusuf Najjar atau yang lainnya, yang laki-laki yang ada di Baitul Maqdis kan ketakutan juga akhirnya kan. Takut mereka dituduh, mereka yang menghamili Maryam kan. Akhirnya kemudian orang-orang yang dekat dengan Maryam ini meminta agar Maryam ini jangan ada di situ. Kalau bisa ya menyingkirlah. Ya. Ada yang mengatakan setelah kejadian itu, akhirnya kemudian Maryam pun menyingkir ke Baitul Lahmir. Setelah kehamilannya sudah besar, sudah hampir melahirkan, maka dia pun pergi dari mihrabnya Baitul Maqdis karena takut kemudian dicurigai siapa yang menghamilinya kan gitu ya. Maka dia pun pergi ke Bethlehem atau Baitul Lahmir. Maka Allah mengatakan fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dan dia mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Dan ketika itu Maryam usianya 15 tahun. Masih gadis 15 tahun sudah mengandung gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fa'aja'ahal mahadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seseorang yang tidak pernah diperhatikan bahkan dilupakan manusia." Sudah mulai ketakutan tuh Maryam. Ya, karena kehamilannya sudah besar, sudah 9 bulan dan sudah waktunya melahirkan. Makanya kemudian ketika orang-orang menyuruh Maryam untuk menyingkir dari situ, cari tempat yang aman gitu ya, supaya orang tidak tahu, maka Maryam pun pergi ke Bethlehem. Kemudian masuk ke kebun kurma. Kemudian di kebun kurma itulah dia bersandar di salah satu batang pohon kurma. Subhanallah, dia melahirkan tanpa bidan sendiri. Ya. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maryam ketika melahirkan itu sedang bersandar di pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Kenapa tidak pohon anggur, pohon atau pohon yang lain kan gitu ya? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan pohon kurma itu ada rutab. Rutab itu kurma basah. Dan kurma basah itu menurut para ulama salaf ya, dan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, itu sangat baik dikonsumsi orang yang sedang nifas. Orang melahirkan itu kan nanti keluar darah nifas gitu ya. Jadi rutab itu, kurma basah itu kalau dikonsumsi orang wanita-wanita yang sedang nifas itu sangat baik untuk kesehatan mereka. Ya, karena bagaimanapun kan ini kalau di rumah sakit enak saja kan, orang melahirkan kekurangan darah tinggal dimasukkan darah kan gitu ya. Namanya orang melahirkan kan banyak keluar darah. Banyak wanita yang tidak tertolong karena kehabisan darah kan gitu ya. Makanya kemudian kata ulama kesehatan ya, maka rutab itu bisa menjaga orang yang sedang nifas supaya tidak kehabisan darah, menjaga kesehatannya gitu ya.
Jadi ketika kemudian betul-betul Maryam melahirkan Isa itu, maka apa kata Maryam? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duhai kiranya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan lupakan manusia. Karena Maryam sudah terfikir apa yang harus dikatakan kepada manusia. Ini bayinya siapa? Pasti orang-orang akan mengatakan saya wanita pezina, kan begitu. Ya, dan ini Maryam ini luar biasa gitu ya, sudah lemah di atas kelemahan ketika melahirkan. Yang kedua, kepikiran pula ini anak siapa. Makanya ikhwatu fiddin, kita di masyarakat sajalah ya, di masyarakat umum ya, kita keluar dari topik Maryam. Ada suami istri melahirkan anak. Yang kedua, ada orang yang berzina kemudian melahirkan anak. Itu beda rasanya kan. Kalau suami istri dia melahirkan anak, senang dia dengan anaknya. Boleh jadi dia akan diumumkan di grup-grup, ya kan, telah lahir anak saya, anak keempat, kelima, keenam, nanti hari ketujuhnya undangan akikah. Wah, pokoknya dirayakan kan. Pernah antum ada orang berzina kemudian punya anak tiba-tiba diumumkan di grup, telah lahir anak zina saya? Enggak ada. Rata-rata kan disembunyikan kan gitu ya. Luar biasa gitu ya. Karena apa? Takut. Bahkan sebagian orang yang malu akan kelahirannya sampai dibunuh kan gitu ya. Naudzubillah, sampai dibuang, dikeresekin, ditaruh di tong sampah. Dan itu banyak kejadian di kota Batam ini ya. Artinya bahwa ini di luar topik Maryam ya. Apalagi Maryam ini wanita suci, dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah menikah. Orang-orang memuji dia, tiba-tiba punya anak, ya jelaslah kepikiran ikhwan. Makanya dia mengatakan lebih baik aku mati daripada aku hidup gitu ya, dan lebih baik aku dilupakan, tidak dibicarakan tentang diriku, kata Maryam. Tetapi subhanallah, Allah ingin memberikan ketenangan kepada Maryam. Allah katakan fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Fanadaha dalam qiraah man tahtaha, ada bacaannya man tahtaha, tapi dalam qiraah min tahtiha. Bisa dibaca man tahtaha, bisa dibaca min tahtiha. Maka Jibril, ada yang mengatakan, lalu ada yang menyeru kepadanya dari tempat rendah, maksudnya di bawah kakinya saat melahirkan. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah. Ada yang mengatakan bahwa seruan ini datang dari Isa, dan ini pendapat yang kuat. Tapi di terjemahan Quran yang ma'ruf, di situ diterjemahkan Jibril yang bicara. Bukan, pendapat yang kuat bukan Jibril yang bicara, tapi Isa. Jadi Isa ketika keluar, ya dalilnya karena ada qiraah man tahtaha, orang yang di bawahnya. Siapa orang yang di bawahnya? Ya Isa. Saat Maryam melahirkan, ya Isa lah yang di bawahnya kan gitu ya. Jadi Isa ngomong sama ibunya. Apa ngomongnya? Allah tahzani, jangan sedih wahai ibu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah telah menjadikan anak sungai di bawah. Akhirnya kemudian maksudnya apa anak sungai? Supaya bisa minum. Kan namanya orang melahirkan kan lemah, nggak bisa apa-apa kan. Jadi minuman sudah ada, makanan tinggal dimakan kan itu ya. Jadi dia pun bisa menjaga kesehatannya. Dan Allah mengatakan wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal pokok kurma itu ke arahmu wahai Maryam, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak untuk kau makan. Kenapa mesti digoyang? Kan Allah sanggup menyediakan langsung di depannya. Langsung kun payakun sudah ada makanan di depannya kan. Kenapa mesti digoyang supaya jatuh? Di sini diajarkan bahwa tawakal itu tidak cukup kecuali dengan mengambil sebab. Ya, di sini diajarkan antum bertawakal tidak cukup kecuali harus mengambil sebab. Antum naruh motor nih waktu ngaji, ya, kemudian antum tawakal kepada Allah, kuncinya masih nempel di situ. Antum masuk ngaji di sini, ya Allah jaga motor saya ya. Kemudian antum masuk ngaji di sini, tahu-tahu keluar sudah nggak ada. Nah, itu bukan tawakal. Tawakal itu kunci motornya, kunci setang. Nah, itu secara sebab sudah kita ambil, baru kita berdoa, ya Allah aku titip motor saya. Jadi dua, pertama titipkan kepada Allah, yang kedua ambil sebab, baru antum masuk. Karena ada di zaman Rasulullah, ada sahabat yang ingin ngaji bersama Rasulullah, naik unta,
untanya tidak ditali, langsung masuk masjid, habis ngaji hilang untanya. Kan sama dengan tadi contohnya kan, kunci motornya nyentel di situ, antum ngaji hilang lah motornya kan itu. Jadi kata Rasulullah, i'qilna ibilaka, ikat dulu untamu, baru kau tawakal kepada Allah. Gitu maksudnya. Jadi tawakal kepada Allah itu tidak cukup kecuali dengan mengambil sebab. Antum anak muda masuk ke masjid, ya Allah anugerahkan saya anak yang soleh, yang anak soleh. Antum tidak kawin, gimana antum mau punya anak? Ya berdoa ya Allah, kawin juga. Itu betul-betul kan? Artinya tawakal kepada Allah. Yang kedua ngambil sebab, gitu maksudnya ya. Jadi Maryam ini mengajarkan untuk akhdhu bil asbab. Sudah digoyang tuh. Baru kemudian Allah kasih makanan dari langit, dari kurma yang sangat enak, rutob itu. Kan kurma yang paling enak kan rutob. Ya rutob itu kurma yang masih basah, itu yang kuning-kuning tuh. Kalau sudah kering itu bukan rutob, namanya tamer. Ya, tamer. Nah, itu yang sampai ke antum yang udah diinjak unta tuh. Ya. Kemudian Allah mengatakan, fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli anni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiya. Makanlah wahai Maryam, minumlah wahai Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi Allah mengatakan, ya Maryam, engkau tidak perlu bingung dengan bayi, itu maksudnya. Engkau tidak perlu bingung, kau tinggal puasa. Karena puasa zaman dulu bukan hanya menahan lapar dari makanan minuman. Orang dulu kalau puasa itu tidak boleh ngomong. Orang dulu, maksudnya syariat nabi-nabi dulu, kalau puasa itu bukan hanya mencegah makan minum saja, sampai tidak boleh bicara. Tapi kan dalam syariat Islam kan nggak seperti itu. Ya boleh bicara ketika puasa kan, tapi jangan banyak bicara, nanti haus kan itu. Bicara boleh, tapi jangan banyak bicara kan itu ya. Nah, tetapi kan tidak dimasalahkan bicara dalam Islam kan. Tapi kalau umat dulu kan puasa sampai tidak boleh bicara, diem saja kan itu kan. Jadi ya ada juga di antara kita yang puasa sampai tidak bicara, itu puasa tidur. Dari pagi sampai sore baru bangun. Betul-betul puasa dia kan. Baik, jadi Allah seolah-olah mengatakan, ya Maryam, kau tidak perlu khawatir, bersenang hatilah. Nanti loh kalau ada orang yang ngomong, hei Maryam itu bayi siapa? Kau diam saja. Cukup kau isyaratkan kepada bayimu, nanti dia yang jawab, gitu maksudnya. Dan Maryam tentu sudah tahu kenapa? Karena ketika tadi dia melahirkan Isa, Isa kan ngomong tadi kan, jangan sedih wahai ibuku kan itu. Maryam sudah tahu Isa bicara tuh. Makanya Allah mengarahkan kepada Maryam, kau jangan bersedih hati. Nanti kalau ada orang ngomong tentang kamu, siapa bayimu, bilang saja, ini yang jawab. Kau diam saja, isyaratkan saja kepada bayimu, nanti dia akan jawab gitu. Kan enak kayak gitu kan. Jadi kan lepas tanggung jawab kan itu ya. Nanti yang tanggung jawab bayinya gitu. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat-sangat mungkar. Kok ini orangnya baik-baik, kok kamu bisa punya anak, dari mana anak siapa ini kan itu ya. Bahkan mengatakan, ya ukhta Harun, maka kana abuki imra'ata sau'in wa ma kanat ummuki bagiyah. Hei saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu juga bukan seorang pezina, kenapa kau punya anak, siapa bapaknya? Jadi kaumnya ini mulai mencela Maryam ya. Ada yang mengatakan ukhta Harun, maksudnya Harun di sini saudara Maryam. Maryam punya saudara laki-laki namanya Harun. Ada yang mengatakan Harun di sini maksudnya saudaranya Nabi Musa, karena keluarga Imran itu keluarga turunan Nabi Harun ya, makanya disebutkan wahai ukhta Harun gitu. Tapi pendapat yang kuat Harun ini saudaranya Maryam ya. Jadi wahai ukhta Harun, Harun ini orang soleh, kau punya saudara soleh, bapakmu orang baik, ibumu orang baik, kok kamu pula jadi seperti ini gitu maksudnya kan. Jadi orang-orang ini mulai mencela. Kemudian Maryam dengan mengatakan, ya ukhta Harun,
ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu juga bukan seorang pezina. Ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tentu kita katakan Maryam memang bukan pezina. Karena dalam hal ini kelompok Yahudi sampai hari ini menganggap Maryam itu pezina dan Isa itu anak zina. Makanya orang Yahudi tidak pernah mengakui kerasulan Isa sampai hari ini. Orang Yahudi tidak mengakui. Makanya di ajaran Yahudi, di tempat ibadah mereka tidak ada Injil, yang ada Taurat saja. Beda dengan di gereja. Kalau gereja masih ada Taurat dan Injil, mereka masih mengakui. Tapi orang Yahudi tidak. Mereka tidak ada Injil di sinagog-sinagog mereka. Mereka hanya Taurat saja, karena mereka tidak yakin dengan Isa, apalagi dengan Injilnya. Ya. Tetapi kita umat Islam ini tetap kita katakan Isa bukan anak zina, ibunya bukan pezina, tapi dia juga bukan Tuhan, dia juga bukan anak Tuhan, apalagi satu di antara tiga Tuhan. Saya contohkan satu kisah. Dahulu ada ulama namanya Imam Baqillani, Imam Al-Baqillani. Imam Baqillani ini seorang ulama ahli debat di zamannya. Ahli debat, dia dikenal. Ya. Jarang yang bisa mengalahkan Imam Baqillani dalam berdebat ini. Jadi suatu ketika ada Raja Nasrani ingin berdebat dengan Imam Baqillani. Raja Nasrani ini ingin berdebat dengan Imam Baqillani. Dan Raja Nasrani ini memastikan kalau Imam Baqillani datang ke istananya akan dibuat sujud di hadapannya. Akhirnya kemudian istananya ditutup rapat-rapat, kemudian gerbangnya ditutup, kemudian hanya dilubangi di bawah, hanya untuk masuk satu orang dari kepalanya. Jadi nanti Imam Baqillani, kalau ini pintu ini dilubangi kecil di bawah situ, kemudian nanti Imam Baqillani akan masuk kepalanya dulu, nanti rajanya akan berdiri depan pintu. Otomatis ketika Imam Baqillani masuk kepalanya, kemudian badannya kan akhirnya dia kondisi sujud kan gitu ya. Tapi Imam Baqillani cerdas. Ketika dia masuk gerbang, dia tidak mau kepalanya dulu masuk, dia mau kakinya dulu masuk. Sebab kalau kepalanya dulu kan pasti sujud tuh. Akhirnya dia masuk dari kakinya dulu. Otomatis kalau kakinya dulu kan nunggingi jadinya kan, bukan sujud. Jadi raja ditunggingi dia kan gitu ya. Karena dulu kakinya kan. Jadi ketika dia masuk baru berdiri, baru kemudian menghadap raja, geleng-geleng kepala. Kok cerdas sekali orang ini. Mau buat aku sujud malah nunggingi aku katanya gitu. Akhirnya Imam Baqillani dihadapkan di hadapan raja. Di situ ada para pendeta. Kata Imam Baqillani kepada para pendeta di hadapan raja, wahai para pendeta, gimana kabarmu? Gimana kabar keluargamu? Di mana kabar anakmu? Raja marah. Yang namanya pendeta tidak boleh kawin. Kan gitu. Kan nggak boleh pendeta kan nggak boleh kawin kan itu. Tanya pula macam mana kabar keluargamu, macam mana kabar anakmu katanya kan. Jadi akhirnya kemudian raja marah. Baqillani, kau sudah tahu namanya pendeta tidak kawin, jangan tanya keluarga, jangan tanya anak-anak, tanya kondisi saja kan itu. Kata Imam Baqillani, subhanallah katanya, Maryam punya anak Isa. Ya. Itu Maryam loh, punya anak Isa. Masa saya tanya anaknya salah katanya. Maryam aja punya anak Isa katanya. Akhirnya raja ini marah dan mengatakan, Baqillani, saya ingin tanya sama kamu. Saya dengar ummuk, maksudnya ibumu itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia seorang wanita pezina. Ya, dia seorang wanita pezina, berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Betul enggak? Bahwa tuduhan kepada ibumu itu seorang pezina itu betul enggak? Bahwa dia berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Kata Imam Baqillani, wahai raja, saya buat analogi. Ada dua wanita, yang satu punya anak, yang satu punya anak, tapi dia tidak punya suami. Yang satu tidak punya anak tapi punya suami. Kira-kira dari dua wanita ini mana yang berhak dituduh berzina? Satu wanita punya anak tak ada suami. Anak siapa ini? Kan itu ya. Satu wanita punya suami tak punya anak, mana buktinya dia berzina? Kan gitu kan. Dia punya suami
tapi tak punya anak. Macam mana dia akan dituduh berzina? Jadi Imam Baqir mengatakan, seolah-olah Imam Baqir mengatakan, dua wanita ini, satu Maryam punya anak, tak punya suami. Satu Aisyah tak punya anak, ada suami Nabi. Kira-kira dari dua wanita ini mana yang berhak dituduh berzina? Coba cerdasnya kan? Ya tentulah wanita yang punya anak, tidak punya suami. Ini anak siapa? Kan begitu ya? Tetapi saya yakin, kata Imam Baqilani, baik ibunda Maryam ataupun ibunda kami Aisyah, dua-duanya wanita suci. Maryam tidak berzina, Aisyah juga tidak berzina. Nah, cerdasnya ini Baqilani. Nah, nggak bisa bicara lah akhirnya Raja Nasrani. Maka kita katakan bahwa Maryam bukan wanita pezina. Makanya ketika orang-orang Bani Israel, khususnya orang Yahudi mengatakan, Maryam itu anak siapa itu? Ibumu bukan pezina, ayahmu orang baik-baik, saudaramu Harun orang baik-baik, kok kamu pula jadi seperti ini? Maka Allah mengatakan, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam hanya mengisyaratkan kepada anaknya, seolah-olah tanya dia katanya. Jangan tanya saya, tapi pakai isyarat saja. Orang-orang mengatakan, ya Maryam, macam mana kami akan bicara dengan anak bayi? Yang benar aja katanya kan. Kok kami disuruh bicara dengan anak bayi? Ya. Macam mana saya akan bicara dengan anak bayi katanya? Kata Maryam, ngomong saja katanya. Tapi tidak ngomong dengan ucapannya, hanya mengisyaratkan saja. Hanya aja tanya saja gitu ya. Akhirnya tiba-tiba ketika kemudian orang-orang ini bertanya kepada Isa yang masih dalam pangkuan itu, anak siapa kamu? Siapa bapakmu? Gitu ya pertanyaannya. Tiba-tiba Isa ini bicara, padahal masih bayi dalam pangkuan, masih di susuan Maryam. Tiba-tiba Isa mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Tiba-tiba bisa bicara, coba kan. Akulah hamba Allah, kata. Subhanallah. Pertama kali Isa bicara menyebut saya hamba Allah, ini membatalkan semua keyakinan orang Nasrani, ya kan? Isa pertama bicara mengatakan saya hamba Allah, ini kan membatalkan semua keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Isa Tuhan, yang mengatakan Isa anak Tuhan, yang mengatakan Isa satu dan tunggal tiga Tuhan. Isa mengatakan saya hamba Allah, hamba Allah. Dan tidak ada di dalam Taurat, dalam Injil, sekalipun dalam Injil, bahwa ada kalimat Isa itu anak Tuhan. Tidak ada. Injil itu kalau ngomong ya Isa itu pilihan Tuhan, orang mulia Tuhan, dan begitu. Tidak ada anak Tuhan apalagi dia Tuhan. Lalu dari mana keyakinan kemudian tiba-tiba kemudian ada keyakinan Isa itu dianggap Tuhan? Yang pertama kali bicara tentang ketuhanan Isa itu adalah Paulus. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama yang lain mengatakan, yang pertama menyesatkan orang Nasrani seorang laki-laki yang bernama Paulus. Paulus ini dia mengklaim sezaman dengan Hawari, dengan murid-muridnya Isa bin Maryam. Bahkan ada dua muridnya Paulus mengarang kitab Injil yang jadi rujukan sekarang. Ya. Jadi Paulus ini yang mengatakan bahwa dia melihat Isa turun dari langit dan dia adalah Tuhan, dan dialah yang mengatakan kepadaku bahwa aku adalah seorang nabi. Jadi Paulus mengklaim dirinya nabi yang mengangkat nabi adalah Tuhan Isa. Isa turun dari langit dan dianggap Tuhan. Jadi yang pertama kali menuhankan Isa dalam ajaran Nasrani siapa? Paulus. Dia yang menyesatkan. Baik. Kemudian kata Isa bin Maryam, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alin nabiyya. Dia telah memberikan Injil kepadaku dan telah mengangkat aku menjadi seorang nabi. Kemudian Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia, maksudnya Allah, menjadikan aku seorang yang berkah dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Subhanallah, ini pelajarannya bahwa Isa dijadikan Allah mubarakan, hidupnya penuh berkah, maksudnya kemana-mana membawa kebaikan. Dan hendaklah seorang muslim seperti itu, dimanapun kita berada hendaklah membawa kebaikan, nasihati orang, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ajak manusia kepada kebaikan. Harusnya kehidupan kita seperti itu. Kalau bisa kemana saja bawa kebaikan, bawa berkah.
Wa ausani bis salati, dan Allah menasihati aku untuk salat. Di sini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang dilakukan seluruh para nabi. Seluruh para nabi itu salat. Makanya lihat ketika Allah bicara tentang Zakaria, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Zakaria sedang salat dalam mihrab. Kemudian ketika Allah mengatakan tentang Nabi Syuaib, ya Syuaib as-salatuka, apakah salatmu, kata kaumnya, menunjukkan Syuaib salat. Ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam berdoa gimana? Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimu shalah. Nah ini Rabbana liyuqimu shalah. Kata Ibrahim, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunanku menjadi hamba-hamba yang salat. Ya. Menunjukkan bahwa salat itu ibadah yang diperintahkan kepada seluruh para nabi, termasuk juga zakat. Zakatlah ibadah yang diperintahkan kepada seluruh para nabi, bahkan rukun Islam, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semua dikerjakan para nabi, bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian setelah hak Allah, baru bicara tentang hak hamba. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan Allah untuk berbakti kepada ibuku. Kenapa kepada ibuku? Karena Isa tidak punya bapak, makanya bahasanya kepada ibuku. Ya. Dan dalam Islam juga ibu yang pertama, ibu baru bapak, gitu. Bukan disuruh nikah dengan 3 ibu, ibumu berarti 3 istri. Bukan begitu maksudnya, disuruh berbuat baik, dilebihkan ibu dibandingkan bapak. Subhanallah, lihat bahasanya wa barran biwalidati. Birrul walidan itu diambil dari kata barra. Di sini kan kalimatnya barra wa barron. Jadi birrun itu dari bar. Apa bar? Bar itu daratan. Al-bahru wal bar. Bahar itu lautan, bar itu daratan. Dan daratan itu luas. Ketika kemudian bahasa birrul diambil dari bar, dari daratan yang luas, menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu sesuatu yang luas. Dengan cara apa saja bisa. Bukan hanya sekedar mengucapkan salam, ngasih makan, ngasih minum, ngasih uang. Bukan sebatas itu. Tapi kebaikan orang tua itu sifatnya bab wasi yang sangat luas. Dengan cara apapun yang penting orang tua senang, itu disebut birrul walidain. Makanya diambil dari kata-kata bar. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihat bagaimana kalimat sombong dikaitkan dengan birrul walidain. Maknanya anak yang sombong sampai kiamat tidak mungkin berbuat baik sama orang tua. Kalau orang punya kesombongan dalam hatinya, maka dia tidak akan bisa berbuat baik kepada orang tua. Makanya saya sarankan, saya nasihatkan, kalau datang kepada orang tua, jangan bawa-bawa titel. Orang tua itu, dia tidak akan memandang titel anaknya. Anda ini seorang dokter, insinyur, seorang tentara, polisi, eselon 1, eselon 2 atau apa gitu ya, tingkatan di PNS itu. Orang tua itu tidak peduli dengan tingkatan pangkat anaknya. Yang tahu orang tua, kamu loh anakku. Itu saja orang tua itu. Maka nggak boleh kita ini kemudian menghadapkan orang tua dengan pakaian dinas kita. Tidak boleh. Jangan menampakkan kesombongan, karena orang sombong itu tidak pernah berbuat baik kepada orang tua. Makanya di sini kata-katanya walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak menjadikan aku sombong. Dikaitkan dengan birrul walidain. Maknanya kata para ulama, orang yang sombong selamanya tidak akan birrul walidain. Maka keluarkan sifat sombong itu supaya menjadi hamba yang tawadu dan bisa berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah mengatakan wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maka Isa kemudian bicara lagi, dan kesejahteraan, keselamatan untukku, kata Isa, di hari aku dilahirkan, di hari aku akan diwafatkan, dan di hari aku kelak dibangkitkan. Kenapa? Karena 3 perkara ini yang mengkhawatirkan manusia. Saat melahirkan, betapa banyak orang yang tidak selamat ketika dilahirkan. Banyak orang mati atau cacat. Saat diwafatkan, betapa banyak yang mati su'ul khatimah. Saat dibangkitkan, banyak dosa yang seperti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita berharap 3 kondisi ini diselamatkan. Selamat saat kelahiran, selamat saat kematian, selamat saat dibangkitkan. Kemudian dzalika Isa bin Maryam qaulal haq alladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa bin Maryam.
perkataan yang benar yang mereka selama ini ragukan. Maksudnya mereka yang selama ini ragukan, maksudnya orang-orang yang memfitnah Yahudi, memfitnah Isa pezina dan anaknya wanita pezina, dan Nasrani yang menuhankan Isa, dua-duanya salah. Ya, tetapi Isa adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ma kana lillah ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Artinya bahwa Isa itu sama dengan Adam. Inna masalah Isa kamasali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Kan itu ya, permisalan Isa itu sama dengan Adam. Adam diciptakan dari tanah, kalau Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Sebagaimana Adam tidak punya ayah dan tidak punya bapa, lalu kenapa Anda harus mengagungkan Isa dan tidak mengagungkan Adam? Kalau memang objektif dua-duanya dituhankan, tapi Anda tidak menuhankan Adam, menuhankan Isa pula, padahal Adam lebih hebat dibandingkan Isa. Kalau ditimbang-timbang, dia tercipta tanpa ayah dan ibu, kan begitu ya? Kenapa Anda kemudian mengagungkan seagung-agungnya Isa tapi tidak mengagungkan Adam? Padahal Adam dengan Isa itu sama saja, kata Allah. Ya, dan ini membantah mereka. Kemudian fakhtalafal ahzab min bainihim fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi menghina Isa, Nasrani mengagungkan Isa. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan di hari yang sangat agung kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini ayat surah Maryam bicara tentang Isa bin Maryam. Ini maksudnya masih cerita bayi. Ini kan masih cerita bayi. Ya. Ingat bahwa Isa bin Maryam ini ketika sebelum dilahirkan, para dukun di zaman itu sudah meramal bahwa akan lahir seorang nabi yang akan mengambil kekuasaan raja yang berkuasa saat itu, raja Romawi namanya Herodes. Yang berkuasa ketika itu namanya Raja Herodes, ya, di zaman Isa bin Maryam. Jadi para dukun-dukun ini meramalkan di hadapan raja akan lahir seorang bayi yang akan merebut kekuasaan. Akhirnya kemudian sama dengan kisah Nabi Musa, semua bayi dibantai oleh Herodes ini. Semua bayi dibantai karena khawatir bahwa bayi yang dilahirkan itu akan merebut kekuasaannya. Makanya kemudian ketika mendengar bahwa bayi-bayi ini dibantai di mana-mana, ketika Maryam ketakutan kalau seandainya Isa akan dibantai putranya, maka Allah mengatakan wajah dalam surah Al-Mu'minun ayat 50, waja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan wa awainahuma ila rabwati dzati qararin wa ma'in, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai satu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka dari sebuah daratan yang tinggi, tempat tenang, rindang dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ada yang mengatakan kemudian Maryam pun ingin melindungi putranya dengan cara pergi dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Mesir. Jadi dia hijrah ke Mesir. Ya, beberapa tahun di Mesir, baru kemudian kembali ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan bahwa bukan ke Mesir tapi ke Syam, ke Ghutah. Di Ghutah itulah kemudian dia bersembunyi selama beberapa tahun, baru kemudian setelah Isa setelah mendengar Raja Herodes meninggal, baru kemudian balik lagi ke Palestina. Barulah kemudian Isa pun hidup dari mulai remaja. Disitulah kemudian ditampakkan banyak mukjizat yang disaksikan Bani Israel, dan mukjizatnya banyak sekali dan tidak mungkin kita jelaskan malam ini ya. Jadi malam ini khusus pembahasan Isa mulai dari lahir sampai dia bayi saja ya. Berarti masih panjang, masih cerita mukjizatnya, kemudian cerita dakwahnya di depan Bani Israel sampai kepada diangkatnya Nabi Isa ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.